فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya tulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita masih dalam bab yang ke-6 yang merupakan maksud dan tujuan utama An-Nawawi rahimahullah menuliskan kitab ini. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. قال أصحابنا berkata, Asy-Syafi'iyah, karena An-Nawawi rahimahullah min Asy-Syafi'iyah. Dan apabila seseorang barakallahu fikum memperhatikan pada tulisan-tulisan An-Nawawi rahimahullah, walaupun beliau menisbatkan diri kepada Syafi'i, tapi beliau di antara orang yang taharrad dalil, yang bersungguh-sungguh mencari dalil. Dan Anda akan dapatkan di beberapa tempat, tidak sedikit, beliau menyelisihi pendapatnya Syafi'i. Dan demikian barakallahu fikum, para ulama di masa itu menisbatkan diri kepada sebagian imam karena para pemimpin di masa itu mengharuskan seseorang untuk bermadhab. Kamu madhabmu apa? Dan seseorang barakallahu fikum ditekankan oleh para penguasa saat itu untuk memegang madhab tertentu supaya jelas. Namun barakallahu fikum, mereka bermadhab tapi mereka tidak taklid kepada madhab itu. Para a'immah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan taufik seperti An-Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau masih berada di masa diharuskan seseorang memegang madhab. Beliau barakallahu fikum Hambali. Namun Anda akan dapatkan dalam buku-buku dan tulisan-tulisan beliau serta fatwa-fatwa yang disebarkan dari beliau, yataharrad dalil, sangat bersungguh-sungguh untuk mengambil dalil. Kecuali barakallahu fikum apabila di sana tidak ada dalil, maka beliau akan pertimbangkan dari madhab-madhab yang ada. Bukan berarti barakallahu fikum beliau hanya memegang satu madhab dan hanya mempelajari satu madhab, tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah apabila berbicara tentang madhab Maliki, maka dialah yang paling hebat. Apabila dia berbicara tentang madhab Syafi'i, maka dia yang paling tahu. Apabila dia berbicara tentang madhab Hambali, maka dia juga yang menguasainya. Dan semua madhab barakallahu fikum dikuasai oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan beliau lebih memilih untuk menisbatkan dirinya kepada Hambali. Sekali lagi, dan itu bukan berarti mereka taklid dan fanatik terhadap madhabnya seperti mutaqaddimin dari para ashabul madahib. Hingga mereka pun mendatangkan hadis-hadis palsu seperti yang berfanatik kepada Abu Hanifah, Hanafiyah. Mereka datangkan hadis palsu mengatakan ya'ti 'alan nasi aw ya'ti 'ala ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris fa huwa adarru min al-iblis. Ini didatangkan oleh madhabnya atau orang-orang Hanafiyah. Datangkan hadis palsu dan mengatakan akan datang di satu masa nanti
seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya dari iblis. Kenapa? Barakallahu fikum, untuk menjauhkan manusia dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di sana barakallahu fikum banyak yang fanatik dan taklid terhadap mazhabnya. Adapun Asy-Syafi'i, mada al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau Syafi'i tapi tidak fanatik terhadap mazhab. Nah, qala ashabuna, berkata ashabuna yaitu Syafi'iyah, yustahabbu lil imami fi salatil jahriyah ay yaskuta arba'a sakatatin fi halil qiyam. Dianjurkan bagi imam pada salat jahriyah diam sebanyak 4 kali diam saat dia berdiri. Dianjurkan bagi imam diam sebanyak 4 kali di saat dia berdiri. Ihdaha, yang pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, liyaqra'a du'a at-tawajjuhi wal yuhrimal ma'mumun, agar dia, yaitu sang imam, bisa membaca doa tawajjuh, yaitu doa istiftah. Doa istiftah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ra'ayna annaka taskutu hunayhatan ba'da takbir, famadza taqul?" Wahai Rasulullah, kami melihat kamu sempat diam sejenak setelah takbir, yaitu takbiratul ihram. Apa yang kau ucapkan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengajarinya doa iftitah. Nah, agar si imam bisa baca doa iftitah, wal yuhrimal ma'mumun, dan agar para makmum bisa juga takbiratul ihram. Nah, ini yang pertama. Watsaniyah, diam yang kedua, aqibul Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah. Saktatan latifatan jiddan, diam sangat sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar, jangan langsung amin. Diam sebentar dulu, tapi latifatan jiddan, sangat tipis, sangat sebentar. Sampai untuk menentukan waktunya tidak tahu bagaimana. Sangat sebentar. Kenapa? Baina akhiril Fatihah wa baina amin, yaitu di antara akhir surat Al-Fatihah dan antara ucapan amin. Kenapa? Li'alla yutawahham anna amin min al-Fatihah, agar seorang tidak salah paham bahwasanya amin bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga putus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar baru amin. Nah, dan perhatikan barakallahu fikum kalimat amin. Di situ alifnya mamdud dan mimnya mamdud, sehingga bacanya amin, bukan amin. Karena itu nama orang. Baik, sebagaimana barakallahu fikum bukan amin, tapi di alifnya mamdud. Perhatikan tulisannya, ada benderanya di atas. Dan ini tandanya bahwasanya alifnya dibaca panjang. Dan mim setelahnya ya lalu nun. Di situ barakallahu fikum adalah mad arid lisukun. Maka dibaca panjang. Amin. Ada barakallahu fikum sebagian mengatakan amin. Maka disalahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Syarh Sahih Al-Bukhari. Dan beliau mengatakan itu adalah bacaan yang syadz, salah, keliru, nyeleneh. Kenapa barakallahu fikum? Karena bacaan yang benar adalah amin bil maddi alif wal mim. Alifnya dan mimnya dikasih mad, yaitu dibaca panjang. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, wasalits, diam yang ketiga, ba'da amin, setelah mengatakan amin, saktatan tawilatan, diam yang panjang. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah, agar para makmum bisa membaca al-Fatihah. Nah, ini barakallahu fikum berdasarkan pendapatnya Syafi'iyah. Wa ila barakallahu fikum, sebagian ulama mazhab mengatakan makmum membaca Al-Fatihahnya dibolehkan pada jarak antara ayat-ayat yang dibaca imam. Alhamdulillahirabbil alamin, makmum alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Nah, dan baca Al-Fatihah barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama 3 tempat. Sebagian mengatakan sebelum imam baca Al-Fatihah baca memang nih. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu rukun. Sebagaimana barakallahu fikum mendengarkan bacaan imam juga adalah kewajiban. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengar dan perhatikan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga mereka katakan lebih bagusnya sebelum imam baca. Lakukan yang rukun dan lakukan juga kewajiban. Sebagian lagi barakallahu fikum mengatakan antara ayat-ayat di saat berhentinya imam. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh An-Nawawi, setelah al-imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Dan ini barakallahu fikum jarang dilakukan oleh para imam. Yaitu untuk diam panjang-panjang baru baca surat berikutnya. Biasanya setelah amin rame-rame langsung masuk. Sehingga barakallahu fikum untuk memungkinkannya membaca Al-Fatihah itu bagi para makmum itu kurang. Walaupun barakallahu fikum mereka wajib membaca Al-Fatihah, sementara bacaan surat tambahan imam mereka tidaklah sewajib atau harus mendengarkannya seperti bacaannya Al-Fatihah yang pertama. Sehingga barakallahu fikum mereka yang berpendapat dengan pendapat ketiga seperti Asy-Syafi'iyah ini barakallahu fikum mengatakan baca Al-Fatihah walaupun imam sudah baca surat tambahan. Kenapa surat tambahan pada asalnya hukumnya sunnah? Sekalinya imam tidak baca pun tidak masalah. Maka demikian juga mendengarkan bacaan surat tambahan imam tidaklah wajib. Sementara membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi para makmum. Nah, ini barakallahu fikum sebagai pendapat. Pendapat yang lain tidak usah baca sama sekali. Kenapa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Nah. Baik. Warabi'ah. Diam yang keempat, ba'dal faraghi minas surah, yaitu diamnya imam setelah selesai membaca surat tambahan. Yafsilu biha bainal qiraah. Dia pisahkan diamnya tersebut antara bacaan suratnya itu wa baina takbiratul huwi ila ruku' dan takbir untuk turun ke arah ruku' yang disebut dengan takbiratul intiqal. Yang disebut dengan takbir intiqal, takbir berpindah. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. 4 hal yang dianjurkan bagi imam, yaitu 4 diam yang dianjurkan bagi imam saat berdiri pada salat jahriyah. Yang pertama, setelah takbiratul ihram, agar dia sempat membaca iftitah. Yang kedua, itu berdasarkan hadits Abi Hurairah. Yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah, sebelum dia membaca amin. Karena imam juga dianjurkan untuk mengatakan amin. Fa idza qala al-imam amin, faqulu amin, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Apabila imam mengatakan amin, maka ucapkanlah juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa saja yang takminnya sesuai atau bersamaan dengan takminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, yang ketiga, setelah amin, setelah membaca amin agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan bacaan surat tambahannya, sebelum dia melakukan takbiratul intiqal. Nah, ini barakallahu fikum. Subhanallah.